Emang sih keren, makanya kompak ya kan, lagunya enak, tapi lihat deh, mukanya pada buatan semua, nggak alami nih, nggak natural. Dokter, botox filler ataupun tanam benang apakah aman? Kalau kita salah treatment malah akan berakibat fatal juga dengan kulit Anda. Wah, kompak banget nih, K-pop ya kan, keren banget nih. Iya, disco dikit. Coba lihat nih mukanya nih. Wah, gila nih. Buset, nih K-pop mukanya pada mulus banget. Parah nih mulusnya. Mulus, jadi sampai kinclong gitu, glowing. Gila loh nih. Ini lalat aja kalau nempel ke mukanya bisa kepleset nih. Hidungnya tuh, lihat tuh hidungnya. Mancung banget kayak gitu tuh, nggak alami tapi nih. Wah, bentuk hidung kayak perosotan. Dagunya semua sama, lancip kan. Dagu lancip gini nggak natural. Ini pasti pernah direparasi nih, yakin nih. Tuh, lihat tuh matanya masih begitu. Kan mungkin sempurna banget bentuknya. Ini nggak payah nih ya. Emang sih keren, makanya kompak ya kan, lagunya enak, tapi lihat deh, mukanya pada buatan semua, nggak alami nih, nggak natural. Paling kayak gitu. Ini kan juga muka saya ya kan, gantengnya alami punya. Nggak ada kayak pakasi nih, asli begini bentuknya. Begini aja udah laku banget kan. Makanya saya nggak mau dia reparasi, dia apa-apanya itu nggak mau. Oh no. Ini aja udah keren. Ekles Friends, ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles. Seperti biasa ditanya Dr. Ekles. Episode Tanya Dr. Ekles ini spesial untuk Anda, akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di sosial media saya ataupun di tempat praktek di Ekles Klinik. Ini sekaligus saya dalam perjalanan ada meeting, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk kalian semua. Siapa yang tidak kenal dengan K-pop? Saya dulu bukan K-pop minded, tapi sekarang sudah notice tentang K-pop, semua tentang K-pop, tentang kecantikan, estetik, plastik surgery, dan apa yang dilakukan bintang-bintang K-pop di luar sana. Mau cantik atau mau ganteng ala K-pop? Simak selengkapnya di episode kali ini. Siapa sih yang tidak mengenal negara Korea? Sekarang menjadi kiblat kecantikan dunia, termasuk Asia. Apalagi saya juga di bidang medis, estetik, dokter. Salah satu kiblat kecantikan kita adalah di negara Korea. Itu sebabnya Ekles Klinik kemarin bekerja sama resmi dengan 3 rumah sakit favorit di sana. Tapi yang perlu Anda notiskan bahwa tidak semua orang Korea melakukan operasi plastik atau plastik surgery. Dan mereka rajin merawat daily rutinnya, seperti pemakaian skincare, setiap malam, setiap hari, rajin memakai masker. Tidak lupa juga mereka melakukan treatment secara regularly, seperti facial, chemical peeling, laser, dan sebagainya. Jadi cantik bukan dengan juga harus dengan plastik surgery, bahwa dengan perawatan menggunakan skincare, apalagi ditunjang dengan treatment rutin, itu hasilnya juga tidak kalah bagusnya dengan plastik surgery. Bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendambakan kecantikan, kegantengan ala K-pop, jangan sedih, karena di Indonesia pun sudah tidak kalah berkembangnya industri kecantikan ini. Seperti di klinik ataupun di Ekles Klinik, kami menyediakan berbagai perawatan seperti skincare kami, Dr. Ekles Skincare. Kita ada beberapa seri untuk menciptakan glowing skin. Jadi kita baru merilis namanya Oxy Glow Series. Jadi mau cantik ala orang Korea, biasanya kita menggunakan ini, jadi mengangkat kulit mati, ada serum anti-aging dan vitamin C untuk bikin kinclong. Jadi hasilnya kulit glowing, kelihatan baby gitu. Jadi baby glow gitu, kelihatan shining. Apalagi ditunjang dengan perawatan seperti Pico Laser Nano Glow, Laser Nano Peel. Jadi sekali perawatan langsung kinclong, bak K-pop. Nah, di Indonesia juga kita sudah dinotis oleh di luar sana. Contohnya Ekles Klinik yang berada di Batam, kita memiliki cabang di Batam.
Mostly hari Sabtu Minggu itu 20-30% orang Singapura yang datang melakukan treatment di Indonesia, karena orang luar pun udah notice banget bahwa Indonesia tidak kalah berkembangnya industri kecantikan dengan affordable price. Di Bali juga kita memiliki cabang Ekles Bali, bahwa mostly pasien luar di situ adalah orang-orang Australia bahkan yang sudah notice tentang perawatan kecantikan di Indonesia. Jadi mau cantik ala Korea, Anda bisa juga melakukan perawatan di Indonesia. Saya kasih trik simple yang bisa Anda lakukan di rumah untuk cantik atau ganteng ala Korea. Pertama, selalu memakai skincare rutin. Minimal ada sunblock sama krim malam untuk mengangkal sel kulit mati. Jadi kulit mati kan kayak cermin kita lihat atau kita berkaca ada kotor-kotornya, itu kan perlu dilap. Begitu juga dengan kulit kita, kulit mati harus perlu diangkat. Jadi kalau udah diangkat biasanya kelihatan kinclong. Nah kedua, jika dibutuhkan selalu menggunakan masker wajah. Masker wajah ini fungsinya di samping pencerahan untuk menenangkan dapat membantu mengecilkan pori-pori Anda. Bisa dilakukan 3 hari sekali atau at least 1 minggu sekali. Dan yang ketiga, kalau mau lebih cepat lagi, segera kunjungi dokter kulit atau klinik kecantikan terdekat Anda. Biasanya dilakukan perawatan seperti laser, chemical peeling, microdermabrasi, microneedling untuk mengencangkan sekaligus membuat kulit Anda kenyal ala K-pop. Orang Korea identik wajahnya kelihatan V-shape atau berbentuk V. Tapi Anda jangan khawatir juga, di Indonesia bisa dilakukan. Saya sendiri banyak sekali pasien baik di Indonesia bagian timur. Ekles sekarang ada 25 klinik se-Indonesia. Kalau kita meeting dokter-dokter, terbanyak itu adalah facial contouring atau pembentukan wajah, salah satunya ingin berbentuk V-shape yang proporsional. Biasanya apa-apa yang perlu dilakukan? Pertama, kita memang memperbiasa untuk yang namanya tindakan botox dan filler biasanya. Yang notabene bukan surgery ya. Botox dan filler adalah tindakan yang non-surgery yang bisa Anda lakukan untuk membentuk contouring wajah Anda lebih V-shape. Biasanya, pertama sesuai dengan bentuk wajah. Kita sesuaikan dulu dengan bentuk wajah. Yang biasanya kita lakukan, pertama kita kecilkan rahang. Yang otot mengunyah itu dengan injeksi botox. Karena injeksi botox ini tujuannya merelaksasikan otot. Nah, untuk otot mengunyah dia bikin kasih atrofi atau kecil. Jadi wajah kotak ataupun segi empat lebih kelihatan V. Itu yang pertama. Kedua, jika belum memiliki dagu yang lancip, biasanya kita tambah filler di sini secara proporsional untuk membentuknya lebih V-shape yang secara normal ya, jangan too much karena nanti kalau too much kelihatan aneh. Nah, jadi projectionnya lebih V-shape. Sebisa mungkin kita tambahin di hidung dikit untuk membentuk hidung lebih lancip sempurna yang normal ya. Karena biasanya dengan membentuk hidung juga lebih tinggi sedikit, proyeksi V-shape akan lebih kelihatan. Nah, yang jadi pertanyaan yang sering banget saya dapatkan pertanyaan, botox filler ataupun tanam benang apakah aman? Tentu saja aman asal dilakukan oleh tenaga profesional, dalam hal ini dokter. Ingat, dalam hal ini adalah dokter. Gitu. Jadi karena kita sendiri sudah sertifikat, mempunyai sertifikat untuk melakukan botox filler ataupun tanam benang. Justru tindakan ini yang aman untuk menghindari efek-efek yang tidak diinginkan, kayak zaman dulu top ada yang namanya injeksi silikon cair. Jadi silikon cair ini di kulit itu kayak minyak dengan air, jadi nggak bisa menyatu dan dia berefek selamanya atau long term atau jangka panjang. Saking tidak bisa menyatu karena dianggap benda asing, lama-kelamaan akan menyebabkan infeksi dan ingat bisa menyebabkan juga kanker kulit. Nah, itu sebabnya diciptakan botox dan filler untuk menanggulangi problem-problem efek samping yang silikon cair ini. Jadi biasanya kita melakukan botox filler. Botox dan filler biasanya bersifat semi permanen, bertahan kurang lebih 6 bulan ke atas. Justru ini yang safe karena salah satu isinya adalah protein, jadi kulit butuh, jadi kulit serap. Jadi kulit serap lama-lama hilang, ya, jadi karena bersifat semi permanen dan kulit serap justru itu yang aman. Selain V-shape, selanjutnya identik K-pop adalah putih atau white. Jadi orang Korea cenderung putih memang, which is sudah genetik orang Korea sih. Tapi mostly orang Asia termasuk Indonesia adalah whitening minded. Semuanya pingin putih. Tapi sekarang ada banyak modalitas yang untuk memaksimalkan putih Anda. Seperti injeksi atau infus whitening. Jadi dia memaksimalkan putih Anda, mengembalikan putih kayak bayi dulu.
ditambah dengan misalnya pemakaian body whitening ataupun chemical peeling. Kalau di Eklas sendiri ada namanya glowing peel body, jadi peeling satu kali langsung keangkat kulit matinya, langsung cerah, baki pop. Bisa dilakukan juga ada namanya injeksi kromosom untuk menaikkan grade putih Anda, tapi ingat harus dengan tenaga profesional karena harus ada review dulu. Jadi banyak modalitas sekarang yang membuat Anda kelihatannya cenderung lebih whitening. Tapi ingat, harus di klinik, harus di tenaga yang berkompeten, adalah tenaga yang profesional. Karena kalau kita salah treatment malah akan berakibat fatal juga dengan kulit Anda. Malah yang mau putih tapi akhirnya tidak putih karena ada masalah-masalah tertentu gitu. Jadi pilihlah dengan bijak sih. Oke, sekian dulu episode Tanya Dokter Eklas kali ini. Bertepatan saya sudah sampai di tempat meeting. Semoga apa yang disajikan kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Ingat, saya tidak menjudge bagi Anda yang melakukan operasi plastik karena itu sepenuhnya hak kalian. Karena coming soon juga Eklas Klinik akan membuka atau melaunching Plastic Surgery Center kerjasama dengan Korea. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen terhits atau ternotis dari kami akan mendapatkan perawatan dari Eklas Klinik atau produk dari Eklas Skincare. Selalu be bold, be smart, be healthy.